adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawiranegara saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Hatta II. Kebijakan Gunting Syarifuddin merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950 akibat agresi militer pada 1947 dan 1949 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berat. Kebijakan ekonomi atau moneter Gunting Syarifuddin ini ditetapkan pada tanggal 20 Maret 1950 tepat jam malam saat itu. Tujuan kebijakan Gunting Syarifuddin. Menteri Keuangan Kabinet Hatta II, Syarifuddin Prawiranegara, mengusulkan kebijakan Sanering. Sanering adalah pemotongan nilai uang. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai 5 gulden ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Nilai itu dianggap tak akan membenani rakyat kecil, sebab saat itu pecahan uang di atas 5 gulden hanya dimiliki mereka dengan ekonomi menengah ke atas. Pemotongan uang dilakukan secara harfiah. Lembaran uang digunting dibelah menjadi dua. Pertama menjadi uang dengan nilai setengahnya, sementara potongan kedua ditukar sebagai kupon obligasi negara. Baca juga kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Obligasi negara yang dipegang hanya bernilai setengah. Obligasi ini hanya dibayar negara 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setiap tahun. Kebijakan yang dikenal sebagai Gunting Syarifuddin itu bertujuan mengatasi krisis ekonomi, mulai dari mengatasi inflasi, mengurangi beban luar negeri, dan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini, jumlah dan sejenis uang yang beredar bisa berkurang. Kebijakan Gunting Syarifuddin dikutip dari sejarah pemikiran Indonesia 1945 sampai 1966. Gunting Syarifuddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi turun. Namun, secara jangka menengah, kebijakan ini cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Tahun 1953, indeks harga 19 bahan pokok meningkat 250% dari tahun 1950. Jumlah uang beredar terus meningkat dan inflasi terjadi lagi. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syarifuddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat. Ini membebani rakyat dan merugikan pedagang kecil.